Hai, nama saya Dr. Dian Nugroho Medical Education. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan topik kesehatan kerja. Adapun subtopik yang akan kita bahas dan kaji pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan psikologi pekerja informal. Subtopik ini sangat penting karena aktivitas pekerja informal memiliki distribusi yang cukup besar di dunia perekonomian Indonesia. Adapun pokok bahasan yang menjadi objek studi kali ini antara lain, pokok bahasan pertama kita akan membahas karakteristik lingkungan di sektor informal. Pokok bahasan yang kedua kita akan membahas observasi unsur-unsur kesehatan jiwa di sektor informal. Sedang pokok bahasan ketiga kita akan menganalisis ancaman psikologi di sektor informal. Di pokok bahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang lingkungan organisasi informal, yang tentunya akan berbeda ketika kita membandingkan dengan organisasi formal. Organisasi formal menurut Chester Bernard merupakan kumpulan atau agregasi hubungan interpersonal tanpa tujuan yang disadari bersama namun berjalan menuju tujuan yang sama. Tipe organisasi ini merupakan salah satu tipe yang tertua dalam aktivitas sosial manusia, di mana organisasi informal melibatkan hubungan interpersonal yang terhubung ketika seseorang bertemu dengan orang lain. Contoh-contoh di organisasi informal dalam kehidupan perekonomian tidak hanya berkutat pada kegiatan di pasar tradisional, melainkan ada beberapa kegiatan ekonomi yang memiliki lingkungan yang bersifat informal. Di pedagang, pengrajin, pengemudi online, maupun di sektor proyek pembangunan. Hanya saja karakter dari organisasi informal yang membedakan dengan organisasi formal terletak dalam hubungan interaksi sosialnya. Organisasi informal bertumpu pada hubungan horizontal antara individu dengan individu yang lain. Di organisasi informal tidak mengenal adanya pembagian dan struktur yang jelas. Sedangkan di organisasi formal memiliki hubungan horizontal yang diatur secara tegas lugas berdasarkan aturan dan peraturan manajemen organisasi, meliputi struktur yang terendah hingga struktur yang tertinggi. Hubungan di sektor formal itu memiliki hubungan yang rigid. Berikut ini adalah dimensi di dalam lingkungan kerja. Dapat kita bedakan antara lingkungan informal dan lingkungan formal. Di sini bisa kita lihat dari sudut pandang, pembentukan, otoritas, perilaku, arus komunikasi, sifat asal, dan pola kepemimpinan. Dengan dimensi ini akan menimbulkan beberapa risiko atau ancaman psikologis di dalam kesehatan kerja. Adapun ancaman psikologis dalam kesehatan kerja adalah munculnya indikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah indikasi terjadinya mob behavior. Ini contohnya ketika seseorang dengan kedudukan karismatik yang lebih rendah, dia akan merasa tersingkirkan dengan seseorang dengan kedudukan karismatik yang lebih luas. Perilaku ini juga terjadi ketika seseorang tanpa sadar mengorganisasi perannya bersama di dalam kelompok. Maka kesehatan jiwa di sini ataupun tipe psikologi seseorang akan berbeda antara psikologi seseorang secara mandiri atau psikologi di dalam kelompok. Contoh, bila mana ada tiba-tiba penggalangan massa, maka orang per orang di dalam individu tersebut tidak mencerminkan dirinya sebagai pribadi. Lalu yang kedua, timbulnya stres. Tadi sudah dikatakan bahwa organisasi sektor informal cenderung sangat luas. Hal tersebut menyebabkan terjadinya inkonsistensi. Reliabilitas hubungan ataupun keajekan hubungan itu tidak tertata berdasarkan aturan sehingga arahnya komunikasi bisa tidak termanajemen. Hal ini bagi seseorang akan menimbulkan stres ketika dia berada di dalam lingkungan informal. Lalu selanjutnya, ketika di dalam sebuah lingkungan informal akan terjadi timbulnya beban kerja,
beban psikologis, dan beban hubungan interaksi sosial. Hal tersebut menjadikan seseorang yang memiliki kapasitas emosi yang tidak cukup akan terjadi sebuah fenomena yang dikatakan sebagai burnout. Yang selanjutnya, aspek ancaman psikologis juga bisa timbul dari sebuah manajemen personal yang tidak struktur dan reliable secara dependen. Seseorang akan menekan orang yang lain. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah fenomena psikologis, ancaman psikologis yang disebut perundungan atau bullying. Keseluruhan tersebut bila tidak bisa ditangani oleh seseorang, maka akan menimbulkan perasaan menjadi murung, tidak mau berinteraksi sosial. Kompleksitas ini akan menyebabkan sebuah fenomena psikologis, gangguan dan ancaman psikologis, yaitu depresi. Nah, selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan kedua. Pokok bahasan ini kita akan mengulas bagaimana kita melakukan observasi dan bagaimana kita bisa mengetahui apa yang kita observasi ketika kita berada di sektor informal. Bagaimana kita melakukan observasi yang nantinya akan kita gunakan bahan untuk intervensi ketika kita akan menangani kesehatan jiwa di sektor informal. Kembali ke kontekstual. Di grafik menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal sepanjang 2012 sampai dengan 2019 berdasarkan data dari Lokadata menunjukkan proporsinya selalu di atas pekerja yang sektor formal. Hal tersebut menunjukkan bila tata kelola kesehatan jiwa dan ancaman psikologis tidak terkelola dengan baik dan tidak terdeteksi dengan baik, hal ini akan menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari. Nah, ketika kita akan mengenali unsur-unsur yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa di pekerja sektor informal, ada sudut pandang yang bisa kita gunakan. Sudut pandang tersebut disebut sebagai aktor network theory. Konsep ini menunjukkan seseorang akan memiliki peran, sikap, dan perilaku yang berbeda di setiap lokasi, kondisi, dan waktu. Kelompok situasi ini terbagi menjadi 3. Kelompok primary atau kelompok utama, in. Kemudian kelompok fringe group, itu adalah kelompok out. Dan terakhir adalah kelompok outer, di luar sebuah lokasi atau seseorang yang berinteraksi dengan kedua kelompok ini. Kelompok primari umumnya adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan karisma di dalam sebuah organisasi informal. Kelompok fringe biasanya merupakan kelompok yang merupakan berada di dalam lokasi yang sama, dan kelompok outer merupakan individu yang keluar masuk dalam lingkungan sektor informal. Nah, contohnya ketika kita mengambil contoh pasar, maka kelompok primari tentunya adalah pedagang-pedagang utama yang tergabung dalam asosiasi pedagang. Kelompok fringe adalah pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang yang tidak secara menetap berada di lokasi tersebut. Kelompok outer bisa jadi merupakan pelanggan, pembeli, ataupun seseorang yang singgah. Nah, di teorema aktor network theory ini, seseorang ketika dia di posisi D, misalnya dia sebagai pelanggan, kemudian dia akan berinteraksi dengan B, maka dia akan melihat dari sudut pandangnya. Kalau seseorang berada di sudut B, maka dia akan melihat sebagai sudut pandangnya. Begitu pula dengan seseorang yang di posisi A. Seseorang di posisi B bisa jadi merupakan outer group ketika dia berpindah ke lokasi untuk membeli stok barang di tempat yang lain. Nah, ketika melihat kita menggunakan teori ini, maka kita akan mewawancarai dengan memberikan aktor ini atau kita sebut sebagai aktan, itu skenario-skenario setting atau lokasi yang akan kita
merencanakan pendapatnya. Yang selanjutnya, selain itu, di dalam sudut pandang perseorangan, kita juga harus melihat tipe dari kepribadiannya. Ada kepribadian dengan tipe enggan berrelasi, ada tipe yang ingin berrelasi. Akan menimbulkan tipe-tipe kepribadian seperti yang tampak di paling kanan, yaitu schizoid, avoidant, dependent, histrionic, narsisis, antisosial, kompulsif, dan pasif agresif. Akan saya definisikan satu persatu. Schizoid adalah seseorang yang mudah berprasangka buruk, merasa bahwa ada seseorang yang selalu mengancam dirinya. Avoidant adalah seseorang yang memiliki tipe dia seringkali merasa dimusuhi atau ditolak. Dependent adalah seseorang yang merasa bahwa dia tidak bisa hidup secara mandiri. Dia merasa bahwa hidupnya harus dibantu selalu orang lain. Histrionic, di mana orang itu sifatnya sangat lebay, sangat berlebihan dan mudah mengalami kecemasan. Narsisis, dia cenderung melihat dari sudut pandangnya sendiri dan merasa superior. Antisosial, di mana dia tidak percaya orang lain, tidak percaya aturan, dia berjalan sekehendak dirinya. Sedangkan kompulsif adalah tipe orang atau individu yang dia selalu merasa tidak sempurna dan mengulang-ulangi apa yang dilakukannya. Terakhir adalah tipe pasif dan agresif, di mana dia akan cenderung merasa bebas tetapi tidak merasa mampu untuk melakukannya secara sendiri. Dia merasa ingin bebas, merasa tidak ingin diatur, tetapi dia tidak mampu berdiri sendiri. Nah, di sudut yang sebelah kiri, nanti di warna kuning, Anda akan melihat bagaimana kecenderungan pola kepribadian. Nah, pola kepribadian ini Anda lihat ketika Anda melakukan wawancara. Kemudian silahkan Anda melakukan highlight ataupun penyorotan di mana yang menjadi titik tangkap dari wawancara Anda. Yang selanjutnya, ini menarik. Ini adalah sebuah tipe kepribadian, masih dalam unsur individu, adalah tipe kepribadian yang bisa kita ukur. Coba nanti Anda cari di Google ataupun di internet dengan kata kunci 12 personalities. Di situs 12personalities.com. Di situ akan ada seperangkat alat ukur yang bisa diisi secara mandiri dan nanti di kesimpulan akan dibedakan melalui 4 hal tersebut, yaitu berkaitan dengan extrovert introvert, sensor intuitif, thinker feelers, judgers sama perceivers. Nah, di sini akan menghasilkan probabilitas sebanyak 12 kepribadian yang antara lain adalah sebagai berikut. Ketika Anda menawarkan untuk pedagang yang sudah Anda wawancari untuk mengisi secara mandiri, Anda akan mendapatkan ke 16 tipe ini. Mohon maaf, 16 tipe kepribadian personal Myers-Briggs. Di situ Anda akan bisa memberikan gambaran bagaimana seseorang secara individu dia berperilaku. Kemudian kita akan melihat di mana kelemahan-kelemahan seseorang secara individu ketika berhubungan di sektor informal. Setelah kita memiliki data yang cukup dari aktivitas analisis dan observasi yang didapatkan dari wawancara, kemudian kita bisa menggunakan analisis dari video, tadi dilihat dari mengenali tipe kepribadian, dan juga kita menggunakan sebuah pengukuran psikometrik dilihat dari Myers-Briggs personalities. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan yang ketiga. Pokok bahasan yang ketiga ini kita akan melakukan sebuah pengukuran, sebuah penilaian ancaman-ancaman psikologis pekerja di sektor informal. Yang pertama adalah ancaman mob crowd psikologis.
seseorang yang tadi saya katakan, dia ketika berada di sebuah organisasi informal, dia akan melakukan interaksi sosial. Dan interaksi sosial itu bisa menimbulkan psikologi yang berbeda dibandingkan ketika dia berperilaku seperti sebagai seorang individu. Bahkan barangkali akan menimbulkan sebuah kesadaran dan judgement nasional yang di luar kontrolnya. Hal tersebut menimbulkan adverse outcome atau efek samping berupa perundungan atau bullying. Nah, di sini seseorang yang memiliki kedudukan semakin keluar, dia akan cenderung menimbulkan resiko mob behavior bullying yang lebih besar daripada seseorang yang berada di lingkup yang lebih dalam. Seseorang yang berada di dalam memiliki kecenderungan memiliki kekuatan secara grup yang dikatakan sebagai in-group, sehingga bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman di luar grupnya. Nah, ini kita kenali dengan siapa anggota primer, siapa anggota fringe group, dan siapa anggota outer group. Dan dikenali bagaimana interaksi di antara ketiganya. Nah, yang selanjutnya adalah stres kerja. Stres kerja itu terjadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, menginginkan cita-cita sesuatu, akan mendapatkan perlawanan dari lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan informal. Maka ketika dia bisa mengatasinya, dia akan menjadi stres yang bagus yang dikatakan sebagai eustress. Ketika tidak bisa dan melebihi batas ambang copingnya atau batas ambang toleransinya, dia akan menjadi distress. Ketika terjadi distress akan timbul yang namanya frustasi dan kemudian nanti ujungnya terhadap terjadi sebuah depresi. Nah, pengukuran stres ini terdiri bisa ada 3 alat ukur. Yang pertama adalah The Work Stress Questionnaire. Anda bisa cari di situ. Yang saya tekankan di sini, kuesioner ini lebih bersifat khusus, di mana dia hanya khusus pada stres akibat kerja. Yang kedua adalah Perceived Stress Scale. Dia bersifat lebih umum, namun dia terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Artinya dia lebih cenderung pada bagaimana stres individu ketika menghadapi tantangan di luar. Ini bisa dilakukan pada tidak hanya stres kerja tetapi juga stres di lingkungan yang lain. Yang selanjutnya adalah alat ukur yang dikatakan SRQ-20 atau Stress Related Questionnaire. Ini merupakan alat ukur stres yang lebih umum dengan kondisi juga lebih general. Bisa untuk melihat stres dalam lingkungan apapun. Yang selanjutnya ini adalah instrumen SRQ-20. Nah, selanjutnya tadi dikatakan ada ketika dia melebihi ambangnya akan timbul burnout. Burnout ini akan memicu terjadinya penyakit antara lain hipertensi, status asma, penyakit ritme jantung, dan diabetes. Burnout kerja ini juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya akibat penurunan konsentrasi, pekerjaan menjadi ceroboh atau reckless dan emosional. Juga terjadi penurunan kognisi ketika saat bekerja. Hal ini tentu tidak ingin kita dapatkan sebagai pengguna pekerja. Makanya untuk ini kita bisa melakukan pengukuran dengan melihat 3 dimensi. Yaitu dimensi kelelahan emosional, terjadinya perubahan personal atau depersonalization, dan melihat adanya bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi penyelesaian kerjanya atau personal accomplishment-nya. Nah, ini bisa diukur dengan alat ukur yang disebut sebagai Maslach Burnout Inventory. Maslach Burnout Inventory ini terdiri ada 3. Ada yang untuk institusional pendidikan, ada untuk tenaga kesehatan dan klinisi, dan ada untuk penggunaan untuk umum. Maka nanti ketika Anda melakukan pengukuran burnout, lihat settingnya dan pilihlah Maslach Burnout Inventories yang sesuai. Ini contohnya untuk interpretasi dari MBA. Dan selanjutnya kita membahas depresi. Berbeda dengan stres, depresi itu terjadi ketika seseorang tidak bisa bergerak lagi.
secara emosional untuk mengatasi kesulitannya. Maka dia membentur sebuah tembok, dia akan menjadi putus asa. Keputusasaan ini menimbulkan risiko antara lain risiko bunuh diri, kemudian risiko menarik diri antisosial di lapangan. Nah, ini alat ukurnya, kita bisa menggunakan BDI 2, kita juga bisa menggunakan alat ukur Depression, Anxiety, and Stress Scale. Nah, untuk itu di akhir dari pembahasan ini saya akan mempromosikan tentang pentingnya lingkungan kerja informal yang ramah jiwa. Menurut Debkes ada setidaknya beberapa metode yang bisa Anda lakukan. 1. Wawancara. 2. Pemeriksaan fisik tekanan darah, kemudian melihat tanda vitalnya. Kemudian Anda lakukan kuesioner penunjang tadi. Kemudian kita menggunakan alat ukur bisa HRV atau bisa menggunakan alat ukur lainnya, misalnya SRQ 20. Nah, diharapkan dengan Anda mengetahui dan kita membahas topik ini, Anda bisa mengedukasikan hal-hal sebagai berikut. Ketika Anda berada sebagai pengamat ataupun praktisi di kesehatan kerja, terutama di sektor informal. Demikian dari saya, silakan berlatih. Tugasnya adalah coba lakukan wawancara. Yang kedua, cobalah Anda menggunakan alat ukur seperti yang direkomendasikan. Dan yang ketiga, silakan mengajukan rekomendasi sesuai dengan ancaman psikologis yang ditemukan. Demikian dari saya, terima kasih. Jumpa kembali, saya Dr. Dian Nugroho. Akhirul kalam, sehat jasmani, sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.